Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mona Ratumunte. Saya dari kelas Regula 2019, Pendidikan Antropologi, mata kuliah Ilmu Komputer. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengetahui proses publikasi pada jurnal dengan penjelasan bersuara. Maksudnya, penjelasan bersuara itu yaitu kita menjelaskan dengan cara seperti presentasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam pembahasan yang pertama kali kita lihat itu nama jurnal. Jadi kita lebih dulu memilih jurnal apa yang harus kita pilih. Misalnya seperti saya memilih jurnal Anthropos dengan judul Kekuatan Simbolik Beras dalam Ritus Kehidupan Masyarakat Batak Toba. Jadi teman-teman bisa juga lihat link jurnal yang saya paparkan dalam PowerPoint. Jadi teman-teman dalam link jurnal ini kalian bisa langsung tekan sehingga kalian bisa langsung menemukan jurnal apa yang saya pilih. Selanjutnya itu author guidance. Jadi di dalam author guidance ini ada 9 bagian. Yang pertama yaitu naskahnya harus asli. Jadi dalam naskahnya harus asli, tidak boleh naskah yang copy paste dari orang lain. Yang kedua etika penulisan. Jadi dalam menerbitkan suatu karya, jadi kita harus memperhatikan bagaimana etika penulisannya. Yang ketiga yaitu kirim file naskah. Yang keempat penulisan abstrak. Yang kelima perbaikan naskah. Yang keenam peraturan naskah. Yang ketujuh tautan pengiriman online. Yang kedelapan jadwal pengiriman. 9 istilah bahasa asing ditulis dalam bentuk huruf miring. Selanjutnya itu artikel template, yaitu pedoman penulisan artikel Anthropos. Jadi karena saya memilih jurnal Anthropos, jadi kita jika ingin melakukan penulisan sebuah artikel, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Misalnya yang pertama itu abstrak, yang kedua itu nama penulis pertama, yang kedua nama penulis kedua dari penulis dari sebuah artikel yang kita pilih. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan ini ada yang namanya permasalahan penelitian. Jadi dalam melakukan penelitian pasti kita akan menemukan suatu masalah yang mungkin masalah itu kita jadikan sebuah acuan. Jadi setelah kita menemukan suatu permasalahan, jadi dalam permasalahan itu kita cari bagaimana rumusan cara kita untuk melakukan penelitian itu. Dan setelah kita melakukan rumusan penelitian, kita cari solusi dari permasalahan, dari apa yang kita teliti. Selanjutnya itu rangkuman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi kita cari kesimpulan dari solusi yang telah kita dari solusi permasalahan yang kita teliti. Jadi kita tarik kesimpulannya bahwa solusi dari permasalahan ini seperti ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode descriptive analysis, metode penelitian kualitatif, serta wawancara yang mendalam. Jadi informasi yang secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian itu meliputi suatu subjek atau bahan yang kita teliti, alat yang kita gunakan, ataupun rancangan percobaan yang sudah didesain yang untuk digunakan. Jadi kita juga melakukan wawancara terhadap informan yang telah kita pilih. Jadi kita tanya-tanya kepada informan mengenai seputar dari tujuan kita untuk penelitian di situ. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah. Jadi setelah kita temukan rumusan masalahnya, jadi kita akan cari solusinya. Setelah kita cari solusinya, akan kita jawab pertanyaan ataupun
rumusan masalah yang telah ada. Yang kedua yaitu memperlihatkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh. Jadi maksudnya itu di sini kita memperlihatkan bagaimana kita menjawab permasalahan yang telah ada. Setelah kita menjawab permasalahan yang telah ada, jadi kita interpretasikan, yaitu baik secara langsung, kita memperlihatkannya dengan secara langsung. Yang keempat yaitu mengaitkan hasil penelitian dengan struktur pengetahuan. Jadi setelah kita kumpul hasil penelitiannya, jadi kita kaitkan dengan pengetahuan kita sendiri. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu singkatan dan akronim. Dalam publikasi jurnal itu ada sebagian jurnal yang memiliki suatu singkatan atau akronimnya. Dan selanjutnya itu ada satuan. Ketiga, gambar dan tabel. Jadi dalam sebuah jurnal, untuk mempublikasikan suatu jurnal, kita juga harus menampilkan secara detail, secara jelas, gambar atau tabel-tabel yang menjelaskan atau yang mendukung dari isi dari jurnal. Selanjutnya itu kutipan dan acuan. Maksudnya kutipan dan acuan mungkin kutipan menurut dari pendapat salah satu ahli yang menjelaskan bahwa pendapatnya atau kutipan yang telah menjelaskan hal-hal yang penting. Yang kelima yaitu penulisan daftar pustaka. Jadi dalam penulisan daftar pustaka itu kita harus memiliki ketentuan. Misalnya rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Selanjutnya yaitu penutup. Di bagian penutup kita menemukan yang namanya kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Jadi di bagian kesimpulan ini kita harus mencantumkan berupa jawaban dari pertanyaan dari penelitian dan ungkapan yang bukan dalam kalimat statistik, ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai. Jadi di sini kita memaparkan jawaban dari permasalahan yang kita temukan dalam penelitian. Selanjutnya itu saran apa yang perlu atau kritikan yang bagus untuk kita jadikan sebagai motivasi untuk kedepannya mengenai dari hasil penelitian ini. Selanjutnya itu daftar pustakanya. Daftar pustakanya itu ya berupa bagaimana atau sumber-sumber dari mana saja kita mendapatkan suatu informasi. Misalnya informasi kita dapat dari sebuah majalah, internet, ataupun buku-buku lainnya yang bisa mendukung hasil penelitian kita ini menjadi bagus. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi dalam kesimpulan ini saya menarik bahwa dalam menulis suatu karya ilmiah haruslah menggunakan tahapan-tahapan seperti dalam membuat jurnal, dan cara mempublikasikan jurnal haruslah mengikuti yang ditetapkan. Jadi jika kita ingin menciptakan suatu karya, kita tidak bisa sembarangan untuk menciptakannya. Kita harus mengikuti tahap-tahap proses-proses yang telah ditentukan dalam mengikuti